Masjid Sheikh Zayed di Solo diresmikan hari ini oleh Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan yang dikenal MBZ dan Presiden Indonesia Haji Joko Widodo. Sebenarnya ini bukan hanya soal masjid. Ada cerita-cerita lain di balik persahabatan antara Jokowi dan MBZ, antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Saya bersyukur Presiden Jokowi memilih teman, sekutu dan aliansi dengan MBZ dari Uni Emirat Arab ini. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Masjid Sheikh Zayed di Solo adalah simbol persahabatan yang erat antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Melalui Presiden Joko Widodo dan Sheikh Muhammad bin Zayed MBZ Al Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab sejak MBZ masih berstatus putra mahkota. Masjid dengan anggaran hampir 400 miliar itu yang merupakan hibah dari Sheikh MBZ dengan gaya arsitektur Masjid Raya Sheikh Zayed di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, karena memang masjid ini adalah replikanya dengan kubah dan menara yang dipadukan dengan ciri khas lokal melalui marmer dan karpet yang bermotif bunga dan batik. Masjid yang sangat megah dan mewah, yang membuat berdecak kagum bagi yang melihatnya. Sampai-sampai ada yang membandingkannya dengan Taj Mahal di India. Masjid Sheikh Zayed di Solo selain menjadi pusat ibadah dan pendidikan Islam juga menjadi penggerak ekonomi. Sebelum bangunan masjid di Solo sudah ada infrastruktur yang bisa dinikmati seluruh warga Indonesia. Melalui jalan layang Sheikh Muhammad bin Zayed MBZ yang melintasi tol Jakarta Cikampek sejauh 36,84 km yang efektif mengurai kemacetan di tol Jakarta Cikampek. Ada suntikan dana atau investasi dari Uni Emirat Arab sebesar 144 triliun melalui INA, Indonesia Investment Authority. Selain itu ada nama Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Saya termasuk yang bersyukur dan memuji kecerdasan Presiden Jokowi memilih teman, sekutu dan aliansi dengan negara Arab melalui Uni Emirat Arab dengan tokohnya Sheikh Muhammad bin Zayed MBZ. Di negeri kita mungkin tidak terlalu mengenal negeri-negeri Arab dan pemimpin-pemimpinnya. Kalau disebut negeri Arab pasti yang langsung muncul Arab Saudi atau Yaman atau Suriah atau Irak juga Mesir. Uni Emirat Arab ini memiliki kelebihan dan keunggulan dari semua negeri-negeri Arab. Kekayaannya melalui minyak bisa disandingkan dengan negara-negara Arab Teluk seperti Saudi, Kuwait, Qatar. Namun Emirat Arab memiliki kelebihan lain, yaitu soal keterbukaan, kemodernan, profesional, dan pandangan moderat terkait pemahaman keislaman. Melalui Sheikh MBZ, Emirat punya sikap yang tegas terhadap ekstremisme dan radikalisme keagamaan. Ini yang membedakan Uni Emirat dengan Saudi, Qatar, dan Kuwait. Saudi sekarang berusaha melepaskan diri dari belenggu Wahabi, mulai membuka diri melalui Pangeran Muhammad bin Salman MBS. Qatar termasuk salah satu ekonomi terkuat di dunia. Kekayaannya sangat melimpah sehingga bisa menggelar Piala Dunia 2022. Tapi Qatar sempat dikucilkan dari politik Timur Tengah karena dianggap menjadi backing gerakan-gerakan radikal, menjadi penyokong Hamas di Palestina. Tokoh-tokoh Hamas hidup senang dan mewah di Qatar, seperti Khalid Mish'al dan Ismail Haniyah, sementara rakyat Palestina di Gaza masih diblokade Israel. Qatar juga dianggap dekat dengan Hizbullah dan Iran.
yang dianggap sebagai ancaman bagi pemimpin-pemimpin di negara-negara Arab Teluk. Kuwait juga kaya, tapi secara politik tidak terlalu diperhitungkan karena kecil. Yaman adalah negara gagal. Irak masih terus terjebak konflik sektarian internal. Suriah masih terpuruk. Mesir meskipun besar dan populasinya, penduduknya terbanyak di Timur Tengah, secara politik memang kuat tapi bukan negara kaya. Uni Emirat Arab adalah masa depan negara-negara Arab. Sheikh Muhammad bin Zayed MBZ terus memandu Uni Emirat berada di jalur yang tepat. Uni Emirat Arab sudah punya pilot-pilot perempuan untuk pesawat-pesawat tempur. Program ruang angkasa mereka juga sangat mengagumkan. Belum lagi kota-kota khususnya di Abu Dhabi dan Dubai disulap menjadi pusat-pusat perdagangan, investasi, ekonomi, dan pariwisata. Uni Emirat Arab terus melakukan diversifikasi dari minyak bumi yang suatu saat pasti akan punah. Karena itulah investasi, perdagangan, pariwisata akan menjadi penopang utama yang selama ini negara itu mengandalkan minyak bumi. Sepanjang pengamatan ahli-ahli ekonomi di dunia, Uni Emirat Arab berada di jalur yang benar. Uni Emirat Arab lebih modern dari kota-kota di Eropa dengan tetap mempertahankan budaya Arab dan semangat keislaman, tapi dengan penuh terbuka dan menghargai pihak yang lain. Di Abu Dhabi dibangun masjid dengan nama Maria Bunda Yesus, Maryam Ummu Isa. Semua agama dan keyakinan diperbolehkan, diberi kebebasan dan memiliki masing-masing rumah ibadah. Ada kuil Hindu yang dibangun pertama kali di Timur Tengah di Uni Emirat Arab, di Dubai, dan sudah diresmikan tahun ini. Kuil itu bernama Sindi Guru Darbar, terletak di desa Jabal Ali, Dubai Selatan, di mana terdapat juga 7 gereja dan sebuah gurwara, tempat ibadah umat Sikh di sana. Ada pula kuil Hindu dari BAPS Swami Narayan Sasta yang terbesar seluas 14 hektar dengan 7 menara sebagai simbol 7 keamiran yang bersatu di Abu Dhabi yang sampai sekarang masih proses pengerjaan. Di Emirat ada Menteri Toleransi, Wizaratut Tasamuh, dan Menteri Kebahagiaan, Wizaratus Sa'adah, untuk menjamin toleransi dan kebahagiaan warganya. Saya tidak berlebihan kalau bilang Uni Emirat Arab adalah masa depan negara-negara Arab, bahkan negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim di dunia. Karena itu, saya sangat memuji Presiden Jokowi yang berhasil menggait Uni Emirat Arab melalui MBZ sebagai teman, sekutu, aliansi, bahkan kehangatan dan kemesraan itu seperti saudara. Kalau seandainya Presiden Jokowi berkoalisi dengan Qatar, maka Ikhwanul Muslimin akan menguat di sini. Kalau dengan Saudi, maka Wahabi akan jingkrak-jingkrak di negeri ini. Presiden Jokowi juga sering cerita bagaimana kekaguman dia terhadap perubahan dan kemajuan di Uni Emirat Arab yang sangat cepat. Proses urusan perizinan dan investasi yang sangat cepat hingga hanya dalam hitungan jam dan sangat profesional. Presiden Jokowi ingin meniru cara perubahan dan keberhasilan Uni Emirat ini. Kalau kiblat dan pusat dan tujuan ibadah umat Islam di Indonesia memang tetap akan ke Mekah dan Madinah yang ada di Arab Saudi. Namun kiblat ekonomi, kesejahteraan, pengelolaan negeri, dan pandangan yang ke depan, yang futuristik, warga negara Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia, sudah waktunya menengok ke Emirat Arab, bukan lagi ke negeri-negeri Arab lain yang menjadi negara yang gagal. Paham keislaman di Uni Emirat Arab juga sangat moderat. Bahkan Sheikh Muhammad bin Zayed MBZ dikenal sangat anti ekstremisme dan radikalisme keagamaan. Karena itu, MBZ dan Uni Emirat Arab bisa menjadi inspirasi bagi kita. Negeri yang sejahtera, negeri yang maju, yang futuristik dan terbuka. Dan mereka asli orang Arab,
Mereka asli orang Islam, tapi orang Arab yang anti kadrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.